Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini selesai training NLP praktisioner dengan menggunakan materi Neo NLP dengan materi Classic Code beserta dari Salatiga Mas Torik dari Firmana Properti. Beliau sebagai marketing dan digital marketingnya. Beliau belajar NLP, katanya di NLP itu sudah terbawa mimpi-mimpi ya, sampai keinginan belajar NLP-nya itu. Maka ketika Mas Torik melihat iklan dari pelatihan training saya, beliau memutuskan untuk belajar secara private. Di hari ini, Selasa ini, kita belajar. Harusnya sih pada hari Selasa kemarin ya, minggu yang lalu, tapi karena ada meeting di perusahaan, maka digeser trainingnya pada hari ini. Training kita lanjutkan di kelas online. Jadi untuk kelas hari ini kita offline 1 hari untuk belajar kisi-kisi dari NLP, hal-hal yang penting seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya di training NLP berikutnya, dan juga training NLP di kelas-kelas online. Teringat beberapa hal, insight yang saya dapatkan ketika sharing dengan Mas Torik, bahwa ketika kita belajar NLP, kita perlu menetapkan outcome kita itu mau ngapain sih dalam hidup ini. Nah, Mas Torik mengatakan bahwa outcome belajar NLP, beliau mengatakan itu karena ada sisi emosional ya. Sisi emosional, beliau ingin tampil secara percaya diri di hadapan banyak orang ketika berbicara dengan banyak orang. Ketika PD berbicara dengan banyak orang, membuatnya jadi nyaman, nyambungnya ke intelektual non formal. Pada saat bisa belajar secara intelektual non formal ke beberapa orang-orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula, itu membuat dia mendapatkan pengetahuan baru di dalam hidup ini. Nah, ketika mendapatkan pengetahuan baru, nyaman dengan orang lain, nyambungnya adalah ke arah finansial, yaitu ketika seseorang menjadi sangat nyaman dengan dirinya, dia bisa menawarkan berbagai hal, entah produk atau jasa yang beliau jual. Di antaranya adalah menawarkan rumah properti secara syariah. Itu cukup menarik. Nah, setelah punya finansial, apalagi yang diinginkan oleh Mas Torik? Nah, Mas Torik menyampaikan ketika mendapatkan secara finansial sudah bagus. Jadi Mas Torik, saya tanya, target finansial ini apakah target secara bulanan rutin atau dalam bentuk tabungan? Nah, Mas Torik menyampaikan target dalam bentuk tabungan senilai 1 miliar rupiah. Saya bertanya lagi, kapan Anda ingin mencapai 1 miliar rupiah tadi? Berikanlah sebuah kejelasan kepada pikiran bawah sadar kita bahwa target kita itu penting. Maka Mas Torik memutuskan targetnya pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi masih ada 1 tahun 10 bulan ya untuk mencapai. Nah, itu sudah clear. Nah, kalau sudah mendapatkan keamanan 1 miliar, terus apalagi yang ingin dicapai? Mas Torik mengatakan ingin
liburan, ingin jalan-jalan keliling dunia. Oke, itu sudah sangat keren, saya bilang. Terus nyambung lagi, apa yang belum tercukupi dalam hidup ini? Mas Torik menyatakan bahwa beliau masih single sampai hari ini, ingin menikah, dan Mas Torik sudah menemukan target atau perempuan yang akan dipersunting untuk menjadi istrinya, yaitu seorang wanita cantik yang saat ini sedang kuliah di UNS Solo. Beliau dengan rasa pedenya siap mulai membangun building rapport dengan orang tuanya, ta'aruf dengan gadis tersebut, karena dari pihak ibu sudah sepakat ya, sudah setuju kalau Torik menikah dengan wanita tersebut. Dan itu secara outcome ya, kita sharing bersama-sama dengan Mas Torik terkait outcome apa yang ingin dicapai setelah pelatihan NLP pada hari ini. Kita tutup dengan timeline-nya apa? Timeline 25 tahun yang akan datang. Kalau saat ini Mas Torik usianya itu 25 tahun, maka 25 tahun lagi Mas Torik akan berusia 50 tahun. Dan kita membuat outcome-nya, timeline-nya per 5 tahun. 5 tahun lagi usia 30 tahun. 5 tahun kemudian 35 tahun. 40, 45 sampai 50 tahun. Apa yang akan Mas Torik capai dalam 5 tahun itu? Kenapa sih Pak kita butuh membuat rancangan cita-cita dalam bentuk timeline seperti itu? Ya, untuk memberikan pesan ke bawah sadar bahwa target-target yang ingin kita capai itu merupakan target yang sangat penting dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada rasa penting dan urgent, maka kita pun akan menjadi malas, tidak tergerak, termotivasi untuk mencapai outcome tersebut. Akhirnya Mas Vikram dengan penuh semangat, terima kasih Pak atas inspirasi pada hari ini. Oke, kita akan lanjutkan kelas-kelas berikutnya di kelas online, di video 23 materi NLP, WA group dan Zoom meeting nanti yang akan kita praktekkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video tutorial yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.